Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam sejahtera dan salam kebajikan untuk kita semua. Hai Lomates, kembali lagi di On Air Lo, podcastnya anak hukum yang selalu up to date dan selalu menghadirkan sosok-sosok inspiratif. Kembali lagi bersama aku, Diani Kirana, yang kali ini super excited karena kedatangan seorang yang sangat spesial yang gak hanya bersinar di dunia pendidikan, tetapi juga bersinar sebagai representasi perempuan muda Jawa Timur Indonesia. Nah, mulai dari Duta Eva Uner tahun 2022, Miss Jatim berbakat hingga menjadi Ning favorit Surabaya. Super duper all in one gak sih teman-teman? Langsung aja kita sambut, ini dia Kak Amanda Tiara yang hari ini super duper cantik dan manis. Thank you Dia, thank you for welcoming me. Ya Allah Kak Amanda, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik, habis kelas ya kan. Jadi excited banget buat diskusi sama kamu. Kalau gak tahu kesibukannya kali ini apa aja nih Kak? Berhubung aku di semester 8, jadi aku sekarang lagi skripsian. Dan juga karena aku baru bergabung di Paguyuban Cakning Surabaya sejak September 2024 kemarin, jadi aku banyak berorganisasi di sana dan ngurusin project-project yang akan datang. Yang salah satunya adalah pemilihan Cakning Cilik Surabaya 2025 gitu. Wah, super duper keren ya teman-teman, skripsian tapi masih sibuk juga ngurusin organisasi, super work life balance nih. Oke, kita langsung aja ya Kak Amanda untuk diskusi kita yang pertama. Nah, biasanya kan ya anak hukum itu identik soal debat dan sidang semu. Tapi Kak Amanda juga bersinar nih di dunia pageant. Nah, kalau boleh tahu gimana sih cerita Kak Amanda yang akhirnya bisa memutuskan untuk terjun ke dunia pageant ini, Kak? Oke, sebenarnya aku tuh mengawali diri sebagai anak yang pemalu sekali, Dian. Serius, pemalu banget, pendiam dan tidak berbicara. Jadi mama aku saat aku kecil itu mengarahkan aku untuk lomba-lomba kompetisi yang emang aku bisa didorong untuk bisa bicara, berani tampil di depan umum dan lain-lain. Jadi sebenarnya dari zaman aku kecil, aku tuh udah ikut pemilihan Cakning Cilik gitu, tuh zaman SD. Nah, berangkat semakin kesini aku ikut paduan suara dan kesibukan-kesibukan lainnya. Terus juga fun fact-nya aku juga sempat jadi duta literasi di SMP 1 Surabaya. Nah, terus as time goes by karena aku ngerasa nyaman ya di sini ya. Aku juga banyak berkembang ya dari segi public speaking. Terus juga aku jadi lebih mau memperdalam pengetahuanku, harus at least kalau aku kasarannya nggak boleh malu-maluin lah kalau lagi di depan umum gitu. Jadinya itu aku enjoy gitu. Oke, berarti asal mulanya dari seorang anak yang pemalu yang akhirnya dipaksa buat terjun, yang akhirnya nyaman ya Kak ya. Betul. Wah, itu bisa di take notes tuh tipsnya ya sebagai orang tua. Kalau misalnya anaknya malu, bisa langsung aja untuk ceburin aja ke hal yang bikin menantang gitu ya Kak. Tapi emang untungnya pas itu orang tua aku nggak yang diceburin dan dibiarin gitu loh, tapi juga didampingi. Jadi aku nggak merasa aku sendirian atau aku kayak dimasukin ke air yang nggak diselamatin gitu loh. Oke, bagus juga ya teman-teman. Nah, kalau kita ngomongin soal duta ya Kak, kadang-kadang kan orang tuh mikir kayak glamournya aja atau happy-happynya doang. Pasti ada dong kesulitan dari Kak Amanda sendiri. Pernah nggak sih kadang-kadang tuh pengen, aduh capek mau mundur aja nih. Kalau misalnya ada kepikiran itu, gimana sih caranya kita bangkit atau handle situasi hal tersebut gitu Kak? Oke, kalau misalnya menurut aku pasti ya ada ya titik-titik itu gitu kan. Apalagi kalau lomba-lomba yang aku ikuti, entah itu Mr. Miss Jatim Ambassador yang zaman aku SMA atau juga Cakning Surabaya, itu butuh kemampuan organisasi gitu. Di Duta Eva juga, di Duta Uner juga gitu. Jadi aku ngerasa kalau begitu aku mengikuti lomba itu, aku nggak cuma tampil di panggungnya aja gitu, tapi ada momen-momen organisasinya, entah itu mendiskusikan sesuatu jadi apa gitu. Nah, challenge-nya adalah ketika kita melaksanakan kesibukan tersebut, ternyata di saat yang bersamaan ada kesibukan lain. Betul. Misalnya entah itu ada tugas kuliah tiba-tiba, atau juga skripsian misalnya gitu. Nah, itu yang jadi challenge. Tapi jadi tantangan itu bukan yang ditinggalin gitu loh. Kalau misalnya ada tantangan terus habis itu ninggal. Tapi kalau menurut aku kalau ada tantangan ya berusaha untuk dihadapi gitu. Karena dengan masuk di organisasi akhirnya kan kita belajar skala prioritas, delegasi tugas dan lain-lain. Itu yang membuat aku bisa terus jalan sih. Jadi memang harus
harus tahu mana yang mau diutamakan, mana yang bisa didelegasikan, mana yang dan kapan kita minta tolong orang lain. Oke, berarti pastinya banyak ada struggle-nya, cuma harus tahu ya skala prioritas untuk diselesaikannya yang mana. Oke. Nah, kalau misalnya dari Kak Amanda sendiri, ada nggak sih pesan buat temen-temen yang baru pengen nih untuk nyemplung ke dunia pageant atau menjadi public representation? Apa sih tips yang paling basic tetapi dia tuh penting nih dari seorang Kak Amanda? Kira-kira tuh apa? Basicnya menurut aku setidaknya ada 2 ya. Yang pertama manner, etika gitu. Kalau misalnya kita pinter atau kita secantik apapun, kalau kita nggak sopan kan langsung kayak aura drop. Bener-bener. Itu kan. Terus habis itu yang kedua public speaking. Karena kalau kita ketemu sama orang itu pasti kita ngobrol kan. Betul. Nah kalau kita kemampuan public speakingnya kurang, atau juga kita mau jadi representasi, kalau representasi kan berarti kan ngobrol di depannya orang-orang kan. Dan kita punya kemampuan public speaking yang juga harus ditingkatkan lagi. Itu menurut aku jadi PR gitu. Jadi lebih baik belajar manner, belajar public speaking, dan itu nggak harus belajar di suatu tempat yang formal gitu, karena sekarang kan udah ada sosial media tuh, udah ada tips and tricks dimanapun itu, dan juga bisalah tanya ke senior gitu kan, kakak tingkat misalnya. Jadi either way, kalau misalnya mau terjun di dunia kedutaan atau jadi suatu representasi, duta wisata misal atau apapun itu, menurut aku memang harus punya keinginan untuk belajar, itu basicnya. Dan yang kedua punya manner gitu, belajar manner, dan yang ketiga baru public speaking. Oke, bagus banget nih teman-teman. Kita juga sekarang di dunia ini public speaking adalah hal yang utama, dan jangan lupa untuk 3B-nya teman-teman, brain, beauty, and behavior. Exactly. Nah, Kak Amanda ini kan udah banyak banget gelar pengalaman di level lokal, nasional, bahkan juga jadi ISMA Awardee ya Kak ya. Betul. Nah, kalau untuk Kak Amanda, what next nih dari Kak Amanda? Apa sih mimpi besar dari Kak Amanda yang sekarang tuh rencananya untuk dicapai, dan bagaimana prosesnya atau perkembangannya gitu Kak? Wah, ini sebenarnya pertanyaan cukup menantang untuk dijawab ya, karena juga gimana nih? Jadi menurut aku kalau semakin kesini, target utamaku dan terdekatku adalah skripsian, bisa diselesaikan tepat waktu dengan hasil yang baik, dengan sepenuh hati, nggak asal-asalan. Itu penting banget buat aku. Kemudian menyelesaikan kewajiban-kewajiban organisasi aku juga, misalnya aku di Cakning atau di tempat-tempat lainnya. Dan sebagai mahasiswa semester akhir, aku juga mempersiapkan dunia profesionalku, dunia bekerja. Iya, jadi itu yang aku siapkan, dan aku nggak menutup kemungkinan, bahkan, tapi aku memang mau untuk lanjutin studi lagi. Gitu. S2 gitu ya maksudnya. Betul sekali. Kita doain bareng-bareng ya teman-teman, semoga lancar skripsinya dan terpenuhi semua mimpinya Kak Amanda nih. Oke, pertanyaan terakhir, kita kan road to pemilihan Duta Eva Uner 2025. Nah, ada nggak sih pesan dari Kak Amanda Tiara sebagai alumni nih Duta Eva Uner 2022 yang sampai jadi Cakning favorit Surabaya? Apa nih pesannya kepada finalis ataupun mungkin nanti adik-adik tingkat yang berkeinginan untuk menjadi duta dari Eva Uner sendiri? Kalau menurut aku, tetap jadi diri sendiri, tetap jadi orang yang baik, tetap mau banyak belajar, public speakingnya ditambah, terus tahu manner juga. Menurut aku hal-hal yang basic, tapi kalau bisa dilakukan dengan konsisten itu bakal ada hasilnya gitu. Jadi menurut aku nggak perlu untuk berusaha jadi orang lain. As long as you're being you, but you do it in the nicest way as possible, then there's good to go. Oke, jadi kita harus tetap jadi diri sendiri, dan apapun yang kita ambil itu harus dikerjakan secara maksimal dan konsisten biar dapat hasilnya nih teman-teman. Oke, jadi luar biasa banget obrolan kita hari ini bersama dengan Kak Amanda. Dari Kak Amanda ini kita belajar kalau anak hukum tuh nggak cuma soal pasal atau jurnal, tapi soal karakter, kebaikan, keberanian, dan gimana kontribusi nyata kita ke masyarakat. Makasih banyak Kak Amanda udah nyempetin waktu di kesibukan kita kakaknya sendiri ini, dan udah mau sharing-sharing
sharing di On Air lo. Thank you for having me. Oke, semoga banyak nih Amanda-Amanda yang lahir dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga ini. Nah, buat kamu yang lagi dengerin, jangan lupa untuk explore lebih dalam diri kamu, karena menjadi mahasiswa itu bukan soal IPK aja teman-teman, tapi soal impact yang kalian tinggalkan. Jadi sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat, tetap berkarya, dan jangan lupa jadi mahasiswa hukum itu keren, cuma yang berani bersuara itu lebih keren. Jadi sekian dari episode kita ngobrol santai dan seru banget sama kakak yang positif, Kak Amanda Tiara. Sampai jumpa di episode On Air selanjutnya. Jangan lupa juga untuk follow dan juga subscribe sosial media dari Eva Uner untuk update-update selanjutnya, dan tunggu juga untuk video inspiratif lainnya. Sampai jumpa Lomits. Bye bye.